Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri dari kelas 17 2B26 dengan NIM 17220207, program studi Teknologi Informasi dan mengambil jurusan Fakultas Teknik dan Informatika. Dan kampus saya berada di Universitas Bina Sarana Informatika, SLIPI. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk memenuhi persyaratan UAS dan dengan mata kuliah karakter building yang diajarkan oleh dosen kami, yaitu Bapak Wangsit Supeno MM. Oke, langsung saja kita mulai presentasinya. Oke, tema yang saya ambil kali ini adalah keprihatinan bangsa tentang konservasi satwa liar. Dalam artikel ini, yang saya buat ini menjelaskan pentingnya kelestarian satwa di alam liar, yang dimana satwa liar sangat penting bagi ekosistem rantai makanan kita. Maka dari itu, saya mengangkat tema konservasi satwa liar agar kita semua peduli akan hal itu. Konservasi satwa liar mengacu pada praktik dalam melakukan perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari sesuai prinsip World Conservation Strategy terhadap spesies liar dan habitatnya. Berbagai usaha telah dilakukan oleh banyak pihak, baik oleh ilmuwan, pemerintah, dan masyarakat umum untuk melindungi makhluk hidup beserta lingkungan hidupnya. Salah satunya adalah upaya penyadartahuan melalui kampanye dalam bentuk hari-hari peringatan. Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati (KLHK) Indra Eksploitasia menyatakan, sudah semestinya satwa liar dibiarkan hidup di habitatnya dan menjalankan fungsinya sebagai bagian dari keseimbangan ekosistem di alam. Berikut ini adalah beberapa dampak kerusakan alam bagi habitat satwa langka yang harus diwaspadai. Kehilangan habitatnya, kehilangan sumber makanan, kepunahan, keanekaragaman makhluk hidup berkurang. Maka itu, kita generasi muda perlu untuk mendukung konservasi zoologi atau satwa liar. Menurut saya, cara yang bisa kita lakukan yaitu tidak berfoto bersama satwa liar, tidak berburu satwa langka, mendukung upaya pelestarian satwa langka. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda, marilah kita lebih bijak dalam menjaga lingkungan agar tetap terjaga kelestariannya dan tetap kita jaga eksistensinya. Berikut daftar pustaka sebagai referensi saya dalam membuat artikel ini. Di antaranya adalah Dinas Lingkungan Hidup, Babel, LIPI, Kementerian LHK, dan Kehati. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke slide berikutnya, yaitu di dalam PPT. Untuk judul, saya masih menggunakan seperti yang ada di Word sebelumnya. Untuk eh, agenda, terdapat beberapa poin yang akan saya sampaikan, yaitu diantaranya pendahuluan, mengapa konservasi satwa liar sangat penting, ancaman terhadap satwa liar, teknik konservasi satwa liar, dan kesimpulan. Oke, kita masuk ke pendahuluan. Pendahuluan pentingnya konservasi satwa liar. Konservasi satwa liar sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan menghindari kepunahan spesies.
Satwa liar memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam dan ekosistem. Kepunahan suatu spesies dapat mempengaruhi rantai makanan dan memicu efek domino di lingkungan. Mengapa konservasi satwa liar sangat penting? Konservasi satwa liar sangat penting karena satwa liar memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan menjaga keragaman hayati di bumi. Selain itu, satwa liar juga memberikan manfaat ekonomi dan budaya bagi masyarakat, seperti keindahan pemandangan alam, kegiatan wisata, dan sumber bahan pangan dan obat-obatan. Oleh karena itu, konservasi satwa liar menjadi penting untuk menjaga kelestarian satwa liar dan ekosistemnya, serta untuk mencegah dampak negatif bagi manusia akibat hilangnya spesies satwa liar. Ancaman terhadap satwa liar. Satwa liar menghadapi banyak ancaman dari berbagai aktivitas manusia, antara lain dialah kehilangan habitat dan perburuan dan perdagangan ilegal. Untuk kehilangan habitat, satwa liar sering kali kehilangan habitatnya akibat perambahan hutan, pembangunan infrastruktur, dan aktivitas manusia lainnya. Kehilangan habitat membuat satwa liar sulit untuk mencari makan, berkembang biak, dan berpindah tempat. Untuk yang perburuan dan perdagangan ilegal, satwa liar sering kali diburu dan perdagangan ilegal untuk diambil daging, jula, bulu, atau dijadikan hewan peliharaan. Perburuan dan perdagangan ilegal ini mengancam kelangsungan hidup satwa liar. Adapun teknik konservasi satwa liar. Teknik konservasi satwa liar dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain yaitu reintroduksi, pelestarian habitat, penangkaran. Untuk reintroduksi, teknik ini melibatkan memindahkan satwa liar dari satu habitat ke habitat lain yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Tujuan reintroduksi adalah untuk membantu populasi satwa liar yang terancam punah. Pelestarian habitat. Teknik ini bertujuan untuk mempertahankan kondisi habitat yang sesuai dengan kebutuhan satwa liar. Hal ini dilakukan dengan menjaga kelestarian hutan, mengurangi pembukaan lahan, dan mengurangi pencemaran lingkungan. Yang ketiga ada penangkaran. Teknik ini melibatkan pemeliharaan satwa liar dalam lingkungan yang terkendali dan aman untuk tujuan konservasi. Tujuan penangkaran adalah untuk mempertahankan spesies yang terancam punah dan mendukung reintroduksi. Kita masuk kesimpulan, upaya konservasi sangat penting untuk mempertahankan keberlangsungan hidup spesies satwa liar yang terancam punah. Ancaman terhadap satwa liar sangat beragam, seperti kerusakan habitat, perburuan ilegal, dan perubahan iklim. Oleh karena itu, teknik-teknik konservasi seperti reintroduksi, pelestarian habitat, penangkaran, pengendalian hama dan penyakit, dan edukasi dan partisipasi masyarakat harus diterapkan dengan serius dan berkelanjutan. Upaya konservasi tidak hanya bertujuan untuk menjaga keberlangsungan hidup satwa liar, tetapi juga untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati di planet kita. Selanjutnya ada quotes dari Walt Disney, "The way to get started is to quit talking and begin doing." Ya, terima kasih telah mendengarkan presentasi dari Word dan PPT saya. Selanjutnya saya akan menampilkan video sebagai referensi saya dalam membuat artikel ini. Ya. Yaitu Tamrol sebagai kabupaten konservasi memperhatikan hak-hak dasar masyarakat adat Kabupaten Tamrol. Kita harus melibatkan masyarakat yang memiliki hak wilayah.
agar supaya ikut melestarikan lingkungan, ikut menjaga lingkungan secara baik. Dengan kita menjaga lingkungan secara baik, otomatis isi dalam hutan itu pasti terjaga dengan baik. Nanti ada teman-teman National Geographic untuk meliput, untuk bercerita. Jadi ini yang paling penting adalah kita harus menceritakan apa yang ada di Tambrauw dan sekitarnya. Makanya sudah jauh-jauh hari kita bicara konservasi berarti bicara masyarakat adat. Karena masyarakat adat yang punya hutan. Orang di Papua ini dan khususnya Tambrauw menganggap bahwa hutan, tanah ini adalah ibu yang memberi sumber kehidupan bagi mereka. Maka otomatis hutan harus dijaga secara baik karena memberi sumber kehidupan. Informasikan sumber daya yang ada di sini keluar. Tapi orang harus tahu bahwa ke sini itu memang kondisinya sekarang kondisi yang masih Anda adventures ke sini. Jadi harus ke sini jangan ekspektasi kamu punya toilet yang kayak gimana ya. Ekspektasinya tadi sebenarnya bisa, saya lihat tadi bisa camping, bisa apa. Nah ini kan siapa yang suka ini, yang anak-anak muda. Kita memang harus lihat bagaimana karakter lokal. Jangan pergi dengan bawa karakter kita yang dari Jakarta, misalnya di sini berlakunya seperti ini ya kan, itulah apa namanya turisme etik ya. Kalau kita ingin turisme etik bahwa seperti itu. Oke. Eh, untuk pembuatan artikel, eh, saya memakan waktu 3 hari pengerjaan, yaitu pembuatan artikel yang di Word sebelumnya. Dan untuk PPT, saya memakan waktu pengerjaan 2 hari pengerjaan. Dan untuk mencari referensi video, saya mengerjakan 1 hari kerja. Adapun manfaat yang saya dapatkan eh, dalam pembuatan artikel tentang konservasi satwa liar diantaranya adalah peningkatan kesadaran, peningkatan dan informasi, penggalangan dukungan, perlindungan satwa liar, dan edukasi generasi muda. Oke, saya kira cukup untuk penjelasan tentang konservasi satwa liar yang sudah saya rangkum sebelumnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya telah mendengarkan presentasi dari saya.